kalau Anda mau investasi, sebelum Anda masuk investasi uang cari uang, investasi layar ke atas, belajar, investasi untuk kebahagiaan orang tua Anda, investasi untuk sesama manusia, bantu. Halo, semangat pagi para pejuang di seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan saya David Putra Terus, dan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah topik yang banyak banget orang pengen tahu bagaimana cara investasi, dan kayaknya sedang trending topik hari ini ya kan. Bahwa banyak banget anak-anak muda yang sudah mulai masuk ke investasi, dan sebenarnya itu berita yang sangat bagus banget teman-teman ya, karena sesuai dengan apa yang saya pelajari bahwa kita harus berinvestasi supaya kita mau menjadi orang yang bisa lebih sukses dan kita bisa berkecukupan, bisa sukses di masa depan, investasi ya. Dan sebenarnya bagaimana sih tips dan trik kita berinvestasi? Oke teman-teman, para pejuang impian, ini semua yang saya sharingkan adalah bagaimana pengalaman saya pribadi, investasi apa yang saya lakukan sampai hari ini, dan bagaimana saya bisa dapat trik hari ini ya kan. Dan ini adalah suatu pengalaman saya pribadi teman-teman ya. Oke, yang pertama, sebelum saya bicara tentang investasi, apa sih pengertian dari investasi? Investasi adalah suatu cara ya, dimana kuadrannya, kalau Anda baca cash flow kuadran itu ada 4 kuadran. ESBI, saya pernah bahas ini di cara mendapatkan uang, cara menjadi kaya, Anda bisa nonton videonya. Di sana ada kuadran namanya I atau investment, investasi. Investasi adalah suatu kuadran di mana uang bekerja mencari uang. Uang bekerja untuk Anda. Money works for you, ya kan? Jadi kalau biasa kita kan kerja cari uang, ini uang yang bekerja mencari uang, itu adalah namanya investasi. Dan sebelum kita bicara tentang investasi, saya ada beberapa investasi yang saya lakukan, dan ini sudah pasti membawakan keuntungan, tidak mungkin rugi buat Anda. Ada 3 jenis investasi itu, ya. Satu adalah investasi leher ke atas, investasi otak Anda, yaitu belajar ya. Saya bisa dapat titik hari ini teman-teman karena saya punya suatu sikap, saya punya suatu mental yang membuat saya itu selalu mau belajar, dan selalu haus akan namanya ilmu-ilmu, dan saya suka sekali baca buku. Jadi Anda jangan pernah ragu untuk investasikan diri Anda sendiri ke seminar-seminar pertemuan ya. Tapi ingat teman-teman, jangan cuma ikut pertemuan, dan jangan asal ikut pertemuan. Ya, banyak hari ini pembicara-pembicara yang menurut saya belum qualified, tapi dia sudah nekat untuk jadi pembicara, udah nekat untuk jadi pakar ini, pakar itu katanya. Hati-hati, banyak banget pembicara-pembicara dadakan yang modalnya baca buku, kemudian dia bawakan lagi kepada Anda, ya itu sama aja Anda dibacakan buku sebetulnya ya kan. Saya tidak pernah ikut yang seperti itu. Saya selalu profil pembicaranya seperti apa, lihat apa yang sudah dilakukan, lihat portofolionya, baru saya mau belajar sama orang tersebut ya kan. Dan saya ingat banget ini suatu kisah saya, suatu investasi leher ke atas yang mengubah hidup saya, itu terjadi di tahun kurang lebih 2018. Ya, ketika itu saya belajar sama Dr. Adiwe Gunawan ya. Kisahnya saya belajar sama Dr. Adiwe Gunawan adalah ketika itu saya ditawarin oleh Managing Director HWI, Pak Bambang Seno Aji, ditelepon, "Pak, ada training nih bagus tentang kekuatan pikiran," kata gitu. "Siapa yang bawain?" "Dr. Adiwe Gunawan." Waktu jujur saya belum tahu siapa beliau, saya belum tahu siapa Dr. Adiwe Gunawan ya kan. Dan saya nanya, "Berapa harga seminarnya?" Seminarnya 10 hari ya kan, itu 45 juta kalau nggak salah seperti itu. Ya, dan saya pikir, wah mahal banget waktu itu kan, pembicara Indonesia, saya pun nggak tahu siapa, harga seminar 45 juta. Dan saya pikir bahwa oh, kalau begini ini pasti bagus. Kenapa saya bilang ini pasti bagus? Coba, karena saya pikir bahwa nggak mungkin orang itu berani jualan seminar yang mahal harganya tapi jelek isinya. Ya nggak mungkin berani jual seperti itu, karena kalau jelek ya pasti dia dimarahin orang lah ya kan. Waktu itu saya bilang, "Bapak ikut, saya tahu Pak Adi Gunawan." Oke, saya juga ikut. Dan ternyata suatu seminar itu yang mengubah hidup saya. Juga ada lagi seminar waktu itu Tony Robbins, Unleash the Power Within. Itu seminar yang benar-benar juga seminar kedua yang mengubah hidup saya. Itu di Singapura. Waktu itu saya ambil kelas yang Diamond, itu sekitar 20-an juta harganya. Itu belum tiket, belum hotel segala macem. What? Dan saya ikut itu, dan itu mengubah hidup saya. Ya, dan bagi saya, teman-teman mesti punya prinsip yang sama, bahwa jangan pernah ragu-ragu untuk investasi ke otak Anda, untuk ke diri Anda sendiri ya. Tidak ada seminar yang terlalu mahal. Saya percaya kalau seminar itu mahal, maka si pembicaranya percaya diri bahwa ilmunya ada dan bermanfaat. Kalau enggak, dia akan dikomplain oleh banyak orang.
Ya, tapi ingat, sebelum Anda ikut seminarnya, pelajari dulu siapa pembicaranya. Waktu itu saya dengan Pak Adi Gunawan sudah pelajari karena saya percaya dengan Pak Bambang Selalu Aji. Saya percaya aja dengan beliau bahwa kalau ini rekomennya Pak Bambang, berarti ini bagus, simple. Tapi kalau saya pribadi yang saya lihat seminar 40 juta, saya tidak, oh mahal, saya ikut, tidak seperti itu. Saya akan cari dulu siapa beliau dan lain-lain, baru saya mau ikut. Kalau Tony Robbins, saya dari dulu sudah mengidolakan Tony Robbins, ya kan. Makanya saya ketika datang ke Singapura, saya nggak pakai pikir panjang, saya langsung ikut trainingnya. Ya, tidak ada yang terlalu mahal untuk kita investasikan diri kita sendiri, karena yang selalu akan ada adalah ilmu kita, teman-teman. Ya, saya pernah baca bahwa kalau orang yang punya otak, artinya adalah orang yang memang pintar, orang yang otaknya ada isinya, dia sering belajar, dia sering bagus, investasi dirinya bagus, maka suatu hari misalnya terjadi musibah membuat dia harus kehilangan segalanya, maka tidak ada masalah. Orang itu akan bisa recover dan akan kembali kaya. Saya cukup banyak melihat contoh-contoh orang yang seperti itu, orang yang berisi, orang yang berilmu, orang yang pintar, ya kan, dan dia kehilangan segalanya mulai dari nol, dan ternyata ketika dari nol dia bangkit lagi bahkan lebih sukses daripada sebelumnya. Why? Karena dia investasikan diri dia dengan luar biasa. Ya, jadi investasi pertama pasti untung adalah investasi diri sendiri. Ya, investasi kedua yang bisa dilakukan ya untuk Anda bisa pasti untung adalah Anda investasikan uang Anda untuk membantu sesama. Ya, untuk bantu sesama itu sudah pasti akan berbalik kepada Anda. Udah jelas lah di mana-mana bahwa Anda memberikan satu akan dibayar balik lebih banyak lagi. Tapi ketika prinsipnya ini yang saya pribadi, teman-temannya, saya tidak pernah memikirkan untuk saya kasih dan akan kembali, tidak. Walaupun itu sudah hukum alam, tapi saya tidak berpikir bahwa saya kasih dan akan kembali, tidak. Kasih aja dengan tulus dan ikhlas, ya, maka itu akan semua akan kembali pada Anda otomatis. Jangan ditungguin, tapi ikhlaskan aja. Ya, bantu sebisa yang Anda bisa untuk sesama manusia. Ya, itu investasi yang kedua yang pasti menguntungkan. Ya, dan yang ketiga adalah muliakan orang tua Anda. Muliakan orang tua Anda. Ukir senyum terindah di orang tua Anda, di ayah Anda, ibu Anda. Berikan mereka kebahagiaan, kebanggaan yang paling bisa Anda lakukan. Ya, traktir makan, kasih kue ketika ulang tahun, berikan hadiah, ajak mereka jalan-jalan. Itu investasi yang tidak akan merugikan Anda. Ya, saya percaya doa ibu itu manjur kuasanya. Ini 3 investasi yang pasti untung, ya. Dan ada juga investasi-investasi yang tidak pasti untung, ya. Investasi apa? Investasi ini adalah investasi yang ada di bukunya Robert Kiyosaki, yaitu bagaimana uang mencari uang. Nah, ini agak panjang teman-teman sesinya, ya. Jadi Anda perlu siapkan catatan, Anda perlu tahu tentang apa sih investasi-investasi ini, ya. Investasi itu terbagi kalau bagi saya adalah investasi yang jangka pendek, jangka panjang, liquid dan tidak liquid. Ya, kalau jangka pendek, jangka panjang, investasi seperti ini. Kalau kita ngomongin liquid, ya kan, liquid itu investasi yang gampang banget dicairin. Ya, kalau investasi yang tidak liquid itu biasanya adalah yang menguntungkan mungkin tapi tidak gampang cairnya. Ya, jadi kalau kita bicara investasi liquid misalnya adalah Anda deposito, atau Anda beli emas, atau Anda saham, atau Anda beli saham, ya, atau Anda jam tangan. Itu investasi yang liquid karena Anda beli mau jual cepat langsung, ya. Investasi yang tidak liquid adalah misalnya rumah, properti, itu tidak liquid karena kalau Anda beli sekarang, Anda mau jual itu butuh proses dan tidak bisa besok kejual, nggak bisa, ya. Tidak liquid itu properti, ya, tapi juga properti itu enak. Kenapa? Karena biasanya akan ada kenaikan harganya. Properti itu investasi yang udah dari zaman dulu, ya, diajarin nenek moyang kita, ya, beli properti, beli tanah, beli rumah, betul ya, beli apartemen. Anda diajarin untuk seperti itu. Kenapa? Karena prinsip sederhana. Jadi investasi itu kok bisa naik, bisa turun adalah demand dan supply, teman-teman. Jadi kalau misalnya demand itu adalah permintaan, supply adalah ketersediaan barang. Jadi kalau tanah itu kan bumi ya segitu aja kan, nggak mungkin lebih. Indonesia segitu aja, Jakarta segitu aja, nggak mungkin Jakarta ada lebih luas, Indonesia makin luas tuh nggak mungkin seperti itu terjadi. Jadi supply-nya akan tetap sih, sedangkan demand-nya, permintaannya meningkat karena jumlah penduduknya semakin lama semakin banyak. Dan suatu hari nanti ketika supply-nya ini sedikit, ya, permintaannya banyak, maka harganya akan naik. Nah, makanya kenapa properti itu sangat disarankan untuk kita investasi, ya. Tapi investasi properti juga jangan sembarangan, teman-teman. Properti itu sifatnya adalah satu, dia itu tidak liquid.
Ya, kurang liquid lah, tidak liquid bisa dibilang, karena ketika Anda mau beli properti itu banyak banget prosesnya. Anda mesti ke notaris, Anda mesti cek BPN, Anda mesti ganti surat, Anda mesti bayar pajak. Ini sifatnya tidak liquid, butuh proses yang paling enggak itu 1-2 minggu. Itu kalau cash pun seperti itu, belum nyari pembelinya. Ya, tidak liquid, tapi properti ini enaknya apa? Satu, Anda bisa dapat keuntungan dari uang sewanya. Ada cash flow-nya di sana. Anda beli properti, Anda sewakan. Ya. Properti itu kalau bentuknya rumah, teman-teman, ingat harus disewakan. Karena kalau properti bentuknya rumah, Anda diemin aja, itu akan merusak dan malahan terjadi depresiasi nanti. Karena bangunan itu kalau tidak ada yang tinggalin, itu biasa cenderungnya adalah lebih rusak, nggak ada hawa manusianya. Makanya kalau Anda mau beli properti tapi Anda tidak mau apa-apain, malas dikotak-atik, makanya belinya tanah. Ya, makanya ada prinsip bahwa kalau misalnya Anda mau beli properti, jangan beli yang terlalu jauh dari tempat tinggal Anda, karena Anda akan malas ngurusinnya. Dan kalau Anda malas ngurusinnya, itu properti cuma dijemur doang, itu akan jadi rusak propertinya. Malahan nilainya bisa menurun dibandingkan Anda beli. Tanah enaknya adalah ya udah Anda jemur pun nggak ada masalah, tapi tanah itu bisa naik nilainya. Ya, tapi tanah itu tidak bisa menghasilkan namanya passive income buat kita. Anda hanya bertanah itu cuma bisa untuk Anda kenaikan harganya, kenaikan marginnya. Beli 1 miliar, jual 1,5 miliar. Untung 500 juta. Kalau rumah atau apartemen Anda beli 1 miliar bisa naik jadi 1,5 juta, dan dari proses naik 1M ke 1,5 miliar itu bisa dapat uang sewanya. Ya, tapi uang sewanya itu ya enak, bagus, tapi uang sewanya itu Anda mesti urusin. Artinya Anda mungkin rawat rumahnya, Anda iklanin, Anda bisa titip di agent atau apa sehingga Anda bisa dapetin uang sewanya. Nah, uang sewa ini juga Anda mesti hitung baik-baik, teman-teman. Jangan sembarangan asal dapat sewa. Enggak begitu ceritanya, teman-teman ya. Jangan pikir properti asal semua beli investasi bagus, enggak juga. Anda mesti ingat bahwa kita ada investasi yang namanya deposito. Deposito itu dapatnya kurang lebih hari ini bank-bank yang paling aman itu bunganya antara 4-6% 1 tahun. Dipotong pajak 20%. Antara segitulah kurang lebih. Anggaplah 4%, ya. Sehingga Anda kalau mau untung, beli properti mau untung, ya kan? Anda mesti hitung adalah uang sewa Anda harus lebih besar dari 4%. Karena kalau enggak, mendingan uangnya masuk ke deposito, udah lebih liquid, nggak perlu bayar pajak, nggak perlu bayar PBB, nggak perlu bayar pajak jual beli dan segala macam, cuma potong 20% dari bunga, selesai. Kalau rumah itu banyak pajak ini ononya, ya pastikan uang sewanya lebih besar dibandingkan 4%. Karena kalau misalnya tidak, mendingan uangnya taruh di deposito, ya lebih liquid dan lebih enak. Tapi kalau rumah itu tidak di 4%, ya udah, kalau udah beli ya nggak apa-apa, ya kan. Next ketika beli lagi Anda mesti hitung. Jadi kalau Anda beli 1 miliar rumahnya, maka Anda harus bisa memastikan kurang lebih pasaran itu bisa disewakan setahun adalah 40 juta, setahun 4%, kurang lebih seperti itu. Kalau enggak ya jangan. Investasi boleh gak ngutang di bank? Investasi boleh gak kita KPR atau KPA? Ya, kalau investasi baiknya tidak KPA atau KPR. Tapi kalaupun KPA atau KPR, ada perhitungannya yang membuat kita bisa untung dari investasi tersebut. Jadi contoh, bunga KPA itu kurang lebih antara 6-9%. Biasanya antara itu. Ya. Dan kalau Anda bisa dapetin sebuah properti yang persentase sewanya itu di atas 9%. Misalnya Anda belinya itu 1,5 miliar dan Anda bisa sewa-sewakan 10% atau 150 juta per tahun. Entah Anda mau sewakan bulanan, sewakan harian, sewakan tahunan, dan itu angkanya di atas 9% setahun, maka Anda boleh banget untuk beli rumah itu secara hutang KPR. Karena 10% dari Anda dapat returnnya dari si harga rumah itu tersebut akan untuk membayar bunga bank. Sehingga hitung-hitung Anda beli rumah itu gratis karena bunganya sudah Anda bayarkan dari cicilannya. Sehingga Anda dapetin uang sewanya bisa untuk bayar bulanan KPR Anda. Kalau itu bisa dilakukan, Anda sangat disarankan untuk membeli properti itu, walaupun harus ngutang jumlah besar pun nggak apa-apa. Tapi sebelum Anda hutang jumlah besar, Anda mesti pastikan bahwa itu memang bisa menghasilkan uang yang sama jumlahnya dengan cicilan KPR tadi, atau minimal sama dengan bunganya. Baru Anda boleh beli properti tersebut. Dan juga Anda mesti pastikan bahwa rumah itu harganya murah, harganya di bawah pasar, under value. Karena kalau tidak under value, kemungkinan naiknya itu tidak terlalu banyak. Yang kalau Anda mau besar itu, Anda mesti yang benar-benar di bawah harga, murah, diskon, ya kan, Anda beli. Dan bagusnya beli cash karena tidak ada bunga bank lagi. Tapi kalau nggak punya cash, pastikan uang sewanya, perputaran uang dari properti tersebut bisa untuk menutupi si bunga bank tadi. Kalau itu Anda bisa lakukan, maka Anda beli properti tadi.
Ya, atau kalau Anda nggak pusing-pusing, Anda beli tanah aja. Beli tanah itu satu tipsnya adalah harus yang besar. Karena kalau beli tanah kecil-kecil, ya naiknya pun sedikit-sedikit, harus beli besar. Beli besar itu lebih enak karena bisa belinya lebih murah, jualnya pun bisa lebih banyak dan sekali untungnya bisa lebih gede. Investasi yang pertama properti, kedua ini deposito ya tadi, ini liquid. Yang ketiga yang saya lakukan adalah investasi di saham. Saya beli saham, saya menabung saham. Keuntungan saham ini adalah kita bisa beli saham itu bisa naik harganya, keuntungannya lumayan, dan pembagian dividennya ada. Jadi setiap 6 bulan sekali perusahaan-perusahaan membagi dividen atau keuntungan dari perusahaan tersebut dibagikan kepada pemegang sahamnya. Ya kalau sahamnya sedikit ya lumayan deh, kadang-kadang nyampe bunga deposito, kadang-kadang enggak. Tapi saham ini anaknya sangat liquid dan ada potensi naiknya berkali lipat. Khusus sekarang kalau teman nonton ini di 2020, belilah saham sekarang ya kan, beli saham sekarang. Karena sahamnya lagi pada diskon sekarang ya kan. Beli saham apa Pak? Saya biasanya tidak beli saham yang second liner atau third liner. Saya beli saham yang blue chip, yang bagus, yang tidak akan bangkrut. Jadi saham ini investasi yang berbahaya gak? Saham ini investasi yang ngeri gak? Enggak. Kalau Anda main di first liner, Anda main di blue chip. Karena apa? Karena contoh, saya beli saham BCA contohnya, Bank BCA. Kalau sampai Bank BCA tutup, duit saya hilang, yes. Duit saya, saham saya akan hilang sampai nol dan duit saya akan hilang. Tapi Anda kebayang nggak kalau sampai Bank BCA tutup di Indonesia, seperti apa itu kondisi kita? Mengerikan. Ya, saya beli saham yang seperti itu. Yang kalau tutup itu, wah, ngeri banget deh apa yang terjadi sampai tutup. Bank BCA, BRI contohnya, itu adalah saham-saham yang saya beli dan saya tinggal ya kalau naik saya jual, murah saya beli lagi gitu. Saya nggak terlalu pandai lihat chart apa segala macam. No, saya invest saham, saya beli saham pas lagi murah. Saya biasa lihat di Google aja, Anda cari saham BCA, Anda panjangin misalnya 5 tahun terakhir, kalau harganya kira-kira nih murah nih, beli. Kalau kira-kira udah untung nih, jual. Kalau makin rugi lagi gimana? Beli lagi. Rugi lagi gimana? Beli lagi. Jadi saya investor, saya bukan trading. Karena kalau trading itu saya pernah belajar trading, yaitu ribet dan itu nggak ada ilmu trading yang pasti, nggak ada ilmu trading yang pasti. Saya merasakan kesulitan banget dalam hal trading itu karena ikutin ini salah, ikutin itu salah, dan itu butuh mental yang sangat kuat. Saya tidak menyarankan Anda kalau Anda tidak punya mentalitas yang kuat, artinya kuat gini loh, kuat tuh gini. Untung sedikit, ya Anda maunya untung gede, serakah dan nggak mau cut loss, jangan main trading. Ya jangan, karena saya itu sudah pernah trading dan itu menyita waktu saya banyak banget dan malahan bisnis utama saya tidak saya jalankan. Ya saya jadi lepas, saya investasi saja di sahamnya aja. Ya itu investasi saham. Enaknya saham adalah ada dividennya, bisa naik jauh dan liquid. Ya tapi memang saham itu mesti beli yang blue chip. Ya dan kalau mau kaya dari saham, Anda mesti berani main di second liner. Ya saya itu belajar saham itu banyak banget patokannya, dan saya itu sekarang lebih nyaman kalau saya ikutin strateginya Warren Buffett. Jadi saya kenal dulu perusahaannya, keuangannya gimana, pemiliknya siapa, kalau ini orangnya bagus, visinya besar dan lain-lain, maka saya bisa beli karena ada potensi berkembang di masa depan. Tapi kalau orang ini tidak tahu gimana, mungkin digoreng atau apa, ya jangan dibeli. Simple seperti itu ya. Jadi saya beli saham-saham hanya yang blue chip, sehingga walaupun kenaikannya sedikit tapi lumayan dan juga ada dividen. Investasi keempat adalah jam tangan, teman-teman. Ini yang saya lakukan. Jam tangan ini, ya Anda ini bisa naik. Ini sifatnya sama kayak Anda beli diamond, berlian, Anda beli tas-tas mewah, Hermes, LV, Chanel, itu juga investasi. Tapi saya jujur, saya nggak paham investasi tas. Anda mungkin nanya ke Sosialita, yang beli tas itu bisa naik harganya, asal dirawat. Sama jam tangan ini bisa naik. Ya, ini contoh. Ini jam tangan ini, ya, ini Rolex Daytona. White dial atau orang sebutnya adalah Panda. Ini saya beli tahun 2018. Saya beli ini di toko, kurang lebih harganya 200-an juta kalau nggak salah saya beli, ya kan? Dan ini sempat tahun lalu itu sebelum Covid sempat di harga 390 juta. Dan hari ini kalau teman-teman cari yang seperti ini, ya di pasaran second tahun 2018 ini kurang lebih harga hasarnya ada di 320-an saat ini. Ya kalau ntar naik setelah Covid selesai mungkin akan naik harganya, karena semua tergantung dari permintaan pasar. Karena tadi supply and demand. Ya, dan saya beli di angka 200-an bisa jual di 320, berarti untungnya udah untung pakai, dapat posturnya ya kan, dan juga kita bisa dapat keuntungan dari kenaikan harganya. Ya. Dan hari ini ketika saya investasi jam tangan, keuntungannya apa invest jam tangan? Keuntungannya ada satu, ya jam tangan ini hari ini bukan sebagai penunjuk waktu. Ya banyak orang bilang begini, kok aneh ya jam tangan mahal banget ya? Jam tangan seperti ini 300 juta Pak. Iya 300 juta. Kok bisa semahal ini? Kan cuma tunjukin jam doang. Iya jam berapa?
4:30, ya itu lihat handphone juga bisa kan gitu kan, atau enggak yang smartwatch juga bisa, bahkan lebih canggih lagi dari smartwatch. Kalau ini cuma tunjukin jam tangan doang sama paling tanggal dan lain-lain, kok ini bisa semahal itu? Karena yang saya lihat trennya hari ini, jam tangan itu saat ini bukan lagi hanya sebagai penanda waktu, bukan, tapi ini adalah sebagai perhiasan dan sebagai status sosial. Berarti buat pamer Pak, bukan buat pamer. Jadi gini, kenapa saya pakai jam mahal? Ya, satu, ini saya hobi jam tangan, ya saya hobi jam tangan, dan saya beli jam tangan itu biasa sebagai hadiah buat diri saya sendiri ketika saya mencapai target tertentu, atau saya sudah ulang tahun, biasa saya kasih hadiah saya jam tangan, ya kan, atau enggak saya ada prestasi tertentu, saya biasa kasih diri saya jam tangan. Ya, kenapa saya beli jam seperti ini? Ya karena jam seperti ini itu ada sebagai status sosial. Kan gini, ketika saya ketemu orang baru, kan nggak mungkin. Halo David, saya David loh, saya punya ini kan nggak mungkin seperti itu. Tapi ketika saya pakai jam tangan, saya pernah baca juga kenapa Hotman Paris, ya kan, dia pakai cincin, pakai berlian yang harganya belasan miliar, bajunya semua branded miliaran. Kenapa? Karena kan nggak mungkin, halo saya Hotman Paris, saya punya ruko ada 100, kan nggak mungkin seperti itu. Ya, tapi dengan apa yang dipakai, kalau berliannya 14 miliar, ya maka kan kebetulan Hotman Paris saya baca itu, beliau itu kan sering lawyer di internasional, ketemu pemain-pemain di luar, ya mungkin nggak tahu siapa Hotman Paris. Kalau kita Indonesia tahu, tapi kalau di luar mungkin kan nggak tahu. Tapi kalau orang asing itu bilang, diamondnya 14 miliar tuh, karena kan ada standar harganya. Kayak orang-orang yang di level-level tertentu itu akan tahu bahwa jam ini harga 300 jutaan. Dan kalau dia pakai jam tangan 300 jutaan, kira-kira dia seseorang bukan? Dan kita akan bisa dengan mudah untuk bergaul, dan kita akan bisa dapetin job-job, bisa closing, atau kita bisa kerjasama dengan sangat gampang. Dengan apa? Dengan penampilan kita. Dan saya ingat banget kata-kata dari Pak Bambang Sano Aji ketika pertama kali beliau masuk ke HWI. Saya ngobrol, ya kan, Pak Bambang bilang, kalau cowok itu nilai dari jamnya, mobilnya, ban pinggangnya, ya itu dinilai dari sana. Makanya kita mesti, cowok-cowok itu kita mesti upgrade di mobil kita, jam tangan kita, sama ban pinggangnya, upgrade ketiga hal itu, karena itu yang dilihat. Kalau cewek itu dari tasnya, dari sepatunya, kalau cowok dari sana. Makanya saya upgrade di jam tangan karena tadi. Dan memang beberapa kali saya menemukan bahwa orang itu notice, orang itu tahu bahwa saya sedang pakai jam tangan yang mahal, karena dia tahu, dan bukan untuk pamer, bukan ya, tapi untuk sebagai apa ya, ini orang jam tangannya 300 juta, pasti dia adalah seseorang nih, mungkin dia memang berprestasi nih, dia tidak omong kosong untuk sampai di sana. Dan juga dapat kemewahan, dan juga jam tangan ini tipe-tipe yang tertentu itu bisa sebagai investasi. Ya, seperti ini contohnya, ini investasi. Dan Anda kalau mau lihat jam-jam mana investasi, Anda bisa lihat di internet, ya kan, follow orang-orang yang hobi jam, orang yang demen banget sama jam tangan, follow yang banyak diposting apa, yang banyak demand-nya apa, ya kan. Ingat, supply and demand, supply dan demand, ya kan. Supply itu adalah stoknya banyak apa enggak, dan demand itu adalah permintaan pasar, ya. Dan supply untuk jam-jam mewah ini tidak banyak karena mereka juga limited produksinya, karena semua masih handmade, ya kan. Dan kalau permintaannya banyak, maka harganya akan melambung tinggi. Jadi prinsip ekonomi dipakai dalam investasi ini, ya. Itu hal keempat yang saya investasi, jam tangan. Tadi ada properti, ada deposito, ada saham, dan ada jam tangan. Nama yang kelima ini adalah surat hutang. Surat hutang ini bukan saya utangin orang, saya bunganya bukan. Tapi ini ada yang namanya bond atau obligasi. Itu biasa banyak di bank-bank, ya kan. Di bank itu Anda bisa ke bank BCA, Anda bisa tanya ke mereka, ada gak surat hutang, ada gak obligasi. Itu bunganya di atas deposito, jauh di atas deposito, tapi biasanya itu akan di lock. Aman, tapi akan di lock, gitu ya. Dan saya lakukan investasi ini semuanya saya lakukan sendiri, saya beli sendiri semuanya. Saya tidak nitip orang, saya tidak minta orang mainin saham, saya tidak masuk reksadana, tidak. Saya semua main sendiri, saya belajar sendiri. Ya, kenapa saya lakukan seperti itu? Jawabannya adalah karena saya baca bukunya dari Tony Robbins, judulnya adalah Money Mastery. Anda boleh baca buku itu tentang bagaimana kita menguasai menjadi master di bidang uang, investasi, ya kan. Dan di sana Tony Robbins mengatakan bahwa saya lucu banget sama Wall Street, dia bilang gitu. Ya, karena di Wall Street itu tempat bertemunya antara orang-orang yang naik Rolls Royce dan mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh fund manager. Ya, fund manager itu adalah orang yang menginvestasikan uang, yang puterin uang, yang mobilnya tidak lebih bagus, yang kekayaan tidak lebih banyak dibandingkan si investor tadi. Lucu, dia bilang, Tony Robbins bilang begitu. Dan sehingga saya pikir, benar juga, ya kan. Kenapa kalau ini bisa dipelajari, kenapa kita tidak belajar sendiri? Dan saya percaya kok, kalau Anda bisa mencapai kesuksesan tertentu, maka kita punya kemampuan untuk belajar, dan kita bisa pelajari sendiri. Ya, dan saya pun awal-awal
beli saham, saya tidak langsung main banyak, belajar pelan-pelan dulu sambil belajar sambil baca. Itu investasi yang saya lakukan. Ya. Dan juga saya tidak pernah all in dalam satu investasi, ya kan, karena saya baca bahwa don't put your eggs in one basket. Jangan taruh telur Anda di satu keranjang. Ya, karena investasi itu mesti banyak macamnya. Kadang-kadang properti naik, kadang-kadang saham naik, kadang-kadang deposito naik, kadang-kadang surat utang naik, kadang-kadang jam tangan naik. Anda mesti pilih-pilih mana investasi yang terbaik, dan itu adalah kita belajar. Luangkan waktu untuk belajar, ya, supaya kita bisa tahu dan kita dapat treatmentnya. Ya, tapi teman-teman, kembali lagi, sebelum Anda semua melakukan nama investasi, pastikan kita semua punya yang namanya high income skill, kemampuan untuk mendapatkan penghasilan yang besar, teman-teman. Ya, saya kadang-kadang cukup miris lihatnya, banyak banget hari ini orang-orang yang masih hidupnya gajinya, penghasilan masih belum besar, tapi sibuk main di investasi, sehingga akhirnya mereka luang waktu terlalu banyak untuk belajar investasi, sedangkan mereka nggak punya pelurunya, mereka nggak punya pelornya, mereka nggak punya uangnya untuk investasi, sehingga mereka habiskan waktu untuk investasi, habiskan waktu belajar investasi, tapi uangnya sedikit, ya, uangnya sedikit untuk masuk investasi. Ketika Anda masuk investasi uangnya sedikit, anggap Anda untung 100% pun, masuk 20 jadi 40, ya itu akan buang waktu jatuhnya, ya kan, sayang banget. Tapi kalau saran saya, kalau kita masih belum punya sumber penghasilan besar, cari dulu sumber penghasilan besar, investasi di 3 hal tadi dulu. Investasi di otak kita, belajar bagaimana punya penghasilan besar, investasi di bahagiakan orang tua kita, dan investasi untuk kita bantu sesama kita. Pasti 3 hal itu dulu, baru kita masuk ke investasi yang cari uang. Karena kalau kita cari uang, kita punya uang, contoh baru 20 juta untuk investasi, beli saham, naik kali 2, jarang loh teman-teman, saham itu kali 2 waktunya yang gak lama. Kalau kita bicara jangka 10 tahun, ya ada banyak yang kali itu. Tapi kalau kita bicara jangka 2 bulan, 3 bulan, tiap hari dilihatin, buang waktu untuk di sana liatin sahamnya, naik sedikit, jadi galau, hatinya nggak tenang, ya kan, itu akan buang waktu Anda sama sekali. Anda malah kehilangan kesempatan untuk bisa punya high income skill, Anda untuk punya kesempatan suatu pekerjaan yang bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Itu sayang banget. Jadi baiknya saran saya, teman-teman, kalau Anda mau investasi, Anda bisa pelajari dulu, Anda bisa terlibat dulu di suatu bisnis, suatu pekerjaan, suatu usaha yang bisa mendapatkan penghasilan besar. Berapa besar ya Pak? Minimal Anda punya penghasilan 150 juta per bulan, baru kita bicara masuk investasi. Karena beberapa dari hal tadi investasi ini banyak banget harus cash. Contoh jam tangan tuh cash, ya. Saham memang bisa dikit-dikit, tapi kalau saham masuk dikit-dikit, ya kan, untungnya nggak seberapa. Waktu yang Anda luangkan untuk Anda pelajari saham itu waktu Anda akan kebuang, ya kan, dan Anda akan kehilangan kesempatan untuk mencari uang nantinya. Jadi teman-teman, saya rangkum, ya, kalau Anda mau investasi, sebelum Anda masuk investasi cari uang, investasi layar ke atas, belajar, investasi untuk kebahagiaan orang tua Anda, investasi untuk sesama manusia, bantu, ya, bersedekah. Itu adalah sesuatu yang pasti untung kepada Anda, nggak mungkin rugi. Ya, kalau Anda mau masuk investasi Q dan I, uang cari uang, ya, ada yang saya lakukan hari ini, masih banyak sih di luar saya lakukan, tapi saya lakukan hari ini adalah properti, jam tangan, deposito, surat hutang, sama saham. Tadi saya udah bahas semua satu-satu, ya kan, plus minusnya. Ya, dan kalau masuk ke sini, ingat, Anda sebelum masuk ke sini Anda mesti punya high income skill dulu, kemampuan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Karena kalau dikit-dikit nanggung, teman-teman. Karena kadang saham gini, Anda masuk dikit-dikit, belum untung, karena income Anda pas-pasan, Anda butuh uang, Anda cairin, Anda lagi rugi posisinya. Kan itu sayang, malah buang duit kan, bukan uang cari uang. Bahkan mungkin belum muncul dividennya, Anda sudah harus cairkan. Kan sayang, teman-teman, ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Namanya bukan investasi, itu namanya rugilah, bukan investasi. Ingat, investasi adalah bagaimana uang mencari uang. Ya, jadi ketika Anda sudah punya high income skill, ketika penghasilan Anda sudah di atas 150 juta, Anda masuklah ke investasi tadi. Anda boleh belajar dari yang lain, atau Anda boleh consider, Anda boleh pertimbangkan 5 investasi yang tadi saya lakukan. Dan ini masing-masing, yang mana paling bagus, semuanya lakukan. Karena kita nggak tahu mana yang paling bagus, kita nggak tahu mana yang lagi naik, mana yang lagi turun, gitu ya. Emas boleh beli nggak? Emas boleh beli. Emas itu yang paling stabil, sangat liquid, ya kan, harganya mengikuti inflasi, ya, dan bagus itu karena itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah rugi beli emas, karena kan itu supply demand-nya pasti ada aja. Tapi tadi emas itu kalau kita mau untung gede, biasanya tidak terlalu bisa. Biasanya karena biasa harga emas itu mengikuti inflasi, biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau saya punya emas nggak punya, tapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Ya,
saya nggak punya emas. Ya punya tapi sedikit banget lah ya. Jadi kalau saya itu mau cari yang memang lebih gede tadi dengan cara seperti itu ya. Dan tadi Anda bisa beli jam tangan. Ya jam tangan apa yang laku Pak? Ya cari yang favorit orang mana, yang orang-orang top itu pakai yang jam-jam apa ya kan. Nah itu yang biasanya laku, supply dan demand. Ya saham beli yang mana? Kalau saya beli yang blue chip. Tabung di mana? Kalau saya tabung nggak pernah yang panjang-panjang, nggak pernah yang 5 tahun, 10 tahun enggak. Ngapain nabung 10 tahun? Mendingan nabung 10 tahun, mendingan sekalian saya beli aja yang saya bisa investasi jangka panjang, tanah mungkin atau apa ya kan. Jangka panjang itu bagus tanah ya kan. Anda nggak apa-apain bisa naik harganya. Jangan tabung yang jangka panjang. Tabung deposito itu yang jangka pendek aja. Atau mau yang ada terikat 1-2 tahun boleh ambil obligasi surat hutang atau Anda bisa ambil bond atau apa. Ya itu bisa bantu Anda. Ya ini sedikit sharing dari saya tentang ilmu investasi. Ya ini yang saya lakukan dari pengalaman saya ya, dan sejauh ini saya untung dari sana ya kan, dan uang saya bisa mencari uang sendiri ya kan. Dan saya harapkan sebelum Anda mulai masuk ke investasi para pejuang impian, Anda pelajarilah dulu cara mendapatkan penghasilan yang besar, karena kalau enggak akan jadi sayang ya, akan jadi sayang. Anda akan buang waktu banyak untuk belajar investasi tapi tidak menghasilkan uang, sayang banget. Uang investasi ini adalah untuk uang menghasilkan uang. Jangan mencari uang di investasi, bukan bekerja di investasi. Tidak ada teman-teman. Investasi adalah uang, cari uang. Carinya untung. Jelas ya? Semua teman-teman, terima kasih ya, dan semoga bisa membantu, semoga bisa dapatkan insight baru buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye.